Minuman ini tabu di mata banyak masyarakat Indonesia, tapi terkenal dengan kemampuannya untuk mempererat tali persahabatan kita semua. Halo, gue Yulio. Kali ini gue akan membahas tentang minuman beralkohol. Minuman ini deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi di kota-kota besar. Dan gak cuma zaman sekarang, dari dulu, zaman kakek nenek kita, itu udah normal banget sama keberadaan minuman beralkohol. Tapi kenapa ya sekarang tuh minum-minuman beralkohol di Indonesia kayak susah gitu? Ambil contohnya bir. 1, udah nggak bisa beli di minimarket. 2, takut dijudge. 3, lo malas nggak sih kalau lagi minum? Bro, gimana? Bisnis lo lancar gak? Hanya mengingatkan. 4, ini penting nih. Gak sedikit media besar di Indonesia yang cuma ngasih lihat alkohol oplosan atau yang ilegal doang. Cuy, minum minuman beralkohol asal tahu batasnya dan bertanggung jawab itu baik-baik aja. Dan semua hal yang berlebihan emang gak bagus juga gak sih? Kita pasti sering denger cerita di masyarakat yang bilang kalau minum alkohol itu budaya barat. Padahal gak juga. Menurut Fadli Rahman, sejarawan dari Universitas Padjadjaran Bandung, catatan tertua tentang minuman beralkohol itu udah ada di beberapa prasasti sama naskah-naskah Jawa kuno, mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-13. Itu bahkan negara kita belum terbentuk cuy. Nah berarti minuman beralkohol udah ada dari era Sriwijaya. Sekarang pertanyaannya, apakah minum alkohol itu budaya barat atau itu budaya kita dari dulu? Faktanya, nggak cuma kerajaan Sriwijaya, Majapahit, sama Singosari yang dikenal biasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi hampir di seluruh Nusantara itu punya minuman alkoholnya masing-masing. Di Papua ada Swansrai, di Maluku ada Tuak, Jawa punya Ciu, Sulawesi punya Cap Tikus, Sopi dari NTT, sama Medan punya Tuak Putih. Nah, baru deh di awal abad ke-20, minuman beralkohol kayak bir, whisky, vodka, dan lain-lain masuk ke Indonesia. Di era modern kayak sekarang, emang minuman beralkohol ini yang banyak ditemuin sama masyarakat Indonesia, terlebih di kota besar sama destinasi wisata. Terus apa bedanya? Tuak sama bir, whisky sama arak, atau vodka sama ciu? Sebetulnya bedanya cuma di bahan dasarnya aja, kalau segi pembuatan sama persis. Sebelum kita lanjut ke cara pembuatan minuman beralkohol, kita perlu tahu nih klasifikasi minuman beralkohol di Indonesia. Golongan A, mengandung kadar alkohol paling rendah sampai dengan 5%. Dan minuman ini yang dulu tuh gampang banget kita temuin di minimarket. Contohnya kayak bir. Ya kalau sekarang sih udah susah ya mau beli di minimarket tuh. Golongan B, mengandung kadar alkohol 5-20%. Minuman-minuman yang ada di golongan ini adalah anggur, soju, tuak, dan lain-lain. Golongan C, mengandung kadar alkohol paling tinggi, 20-55%. Di dalam golongan ini ada whisky, vodka, dan arak Bali. Dari golongan A, B, sama C, semuanya memiliki proses yang sama, dan kuncinya adalah fermentasi. Fermentasi adalah proses biologi di mana glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler, dan nantinya menghasilkan etanol sama karbon dioksida. Paham loh? Gini. Semua bahan yang mengandung gula atau karbohidrat itu bisa banget diolah jadi alkohol. Sekarang lo bayangin, beras yang biasa lo konsumsi sehari-hari dalam bentuk nasi, itu mungkin banget diolah jadi alkohol. Natural abis. Atau buat lo semua yang cuma ngerasa, aduh gue nih remah roti. Nah lo kan gandum tuh, lo berfermentasi aja jadi alkohol. Jadi, fermentasi tuh nggak dipakai cuma buat minuman beralkohol aja. Tapi makanan-makanan kayak tahu, tempe, tape, sama oncom, itu pakai proses yang sama. Bedanya, cuma di mikroorganismenya aja. Terus kenapa kandungan alkoholnya beda-beda? Ya, jawabannya tuh seberapa banyak kandungan gula di bahan dasar dan lamanya proses fermentasi. Untuk minuman dengan kadar alkohol di atas 15%, biasanya setelah fermentasi ada proses namanya distilasi. Distilasi ini sendiri adalah proses pemisahan bahan cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi, proses distilasi ini adalah memanaskan hasil fermentasi dan mengambil uap dengan kandungan etanol, lalu dikumpulkan dan diolah jadi minuman dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman-minuman kayak whisky, vodka, soju, arak, sama cap tikus adalah hasil dari proses distilasi ini. Intinya nih ya, semua minuman beralkohol di dunia itu menggunakan bahan dasar alami. Catat tuh, kalau emang ini bagian dari budaya Indonesia, plus ini alami, kenapa masih banyak perdebatan? Dan kenapa masih aja banyak orang yang menganggap ini hal yang tabu? Tim kami akan turun ke jalan untuk mencari tahu opini masyarakat Indonesia terhadap pandangan mereka tentang minuman beralkohol. Aku sendiri sampai sejauh ini belum pernah dan nggak minum. Mungkin alasan pertamanya itu sholat sih.
Semakin kesini gue semakin sadar kalau itu bukan kunci untuk kayak menemukan a good conversation atau teman yang baik. Gue nyari satu pengalaman yang beda dari apa yang gue konsumsi secara rutin gitu. Gue ngerasa kalau abis minum alkohol ada efeknya, jadi bisa lebih friendly sama orang, bisa lebih ngobrol sama orang. Gue nggak tahu proses pembuatan dan seperti itu. Dari fermentasi, biasanya tuh bahan bakunya dari entah itu buah atau ya tumbuhan lah. Prosesnya yang kimia, bukan bahannya yang kimia. Jadi proses fermentasi itu kan proses kimia sebenarnya, tapi dari bahan-bahan yang alami juga bisa. Circle teman-teman gue juga kebanyakan orang-orang yang minum alkohol juga, jadi santai. Nggak ada sama sekali sih, selama mereka bisa jaga batas yang ada dan selama tidak merugikan satu sama lain ketika minum. Dulu mungkin ada, cuman setelah gue mengenal orang jauh lebih banyak, gue merasa minuman beralkohol itu bukan alasan untuk menjudge atau menilai orang lain. Mungkin judgement yang gue nggak tahu kali ada. Pernah sih, cuma nggak yang gue take it personally sih. Karena kalau dibilang demen minum lu ya lu demen mabuk lu gitu. Tapi menurut gue nggak terganggu dengan hal itu. Film atau apa selalu memperlihatkan seolah-olah mabok-mabokan itu adalah hal yang gimana banget. Mungkin karena banyak contoh orang yang karena under effect melakukan tindak kekerasan atau kayak gitu-gitu kan. Nggak semua orang yang minum minuman beralkohol itu melakukan hal itu sebenarnya. Berita-berita soal alkohol yang di oplosan gitu emang biasanya sih muncul ketika emang gede banget gitu kasusnya dan emang karena bodoh aja ceritanya, dan cerita bodoh kan paling sering banget dibaca sama orang-orang. Belum jadi budaya sih, jadi kebutuhan aja, kebutuhan untuk hal sosial sih menurut gua. Minuman alkohol itu udah jadi budaya yang emang ada di daerah-daerah, dan itu tuh udah hal yang emang udah ada di Indonesia sejak lama. Menurut saya sih belum jadi budaya, tapi kayak masih menjadi sekumpulan orang yang menikmati minuman beralkohol tersembunyi-sembunyi. Kan banyak minuman beralkohol yang home brewing gitu, maksudnya mereka bikin tuak di beberapa daerah, kayak ada yang bikin arak. Menurut gue bagian dari culture sih udah lama. Lo masuk sendiri, lo lihat betapa itu adalah alat kebudayaan juga bagi si orang yang di dalamnya gitu. Jadi mau deh coba jalan-jalan ke beberapa daerah, lo akan ngelihat itu dari sudut pandang yang beda pasti. Kayaknya di Indonesia dilarang nggak dilarang tetap bakal ada ya. Gue percaya kalau sesuatu yang dilarang dan ditekan malah juga nggak berujung baik gitu, malah jadi pemberontakan. Kalau itu dilarang, pemerintah akan nggak bisa kontrol. Pasti mereka akan cari sesuatu yang lain yang bisa menggantikan. Kalau sekarang kan maksudnya dengan dijualnya minuman-minuman dengan merek ini, itu justru lo bisa tahu kan kadarnya apa, terus itu di resmi atau enggak, bahaya atau enggak buat tubuh. Lo minum minuman beralkohol dengan lo sadar bahwa lo tahu efeknya apa, lo tahu seberapa banyak, dan lo tahu batasnya buat diri lo sendiri sih. Pantang pulang kalau lo berkendara sih. Ketika dia minum alkohol, dia tahu batasannya, dia udah bisa ngontrol dirinya sendiri, dan dia tahu lokasi juga, dia tahu tempat. Ya ketika lu minum, lu menikmati apa yang lu minum, nggak ninggalin jejak buruk, tetap ngebuat lingkungan sekitar lu ya fine dengan keberadaan lu gitu loh. Wow, ternyata pandangan orang Indonesia itu beragam ya. Ada yang setuju dan ada yang enggak. Ya nggak apa-apa bro, namanya juga negara demokrasi. Tapi sebagai negara demokrasi, kita juga harus menghargai pendapat sama hak-hak setiap warganya. Dan banyak loh masyarakat di Indonesia yang menggunakan alkohol sebagai sarana bersantai atau budaya. Intinya, bagi yang mengkonsumsi minuman beralkohol harus bisa lebih bertanggung jawab dan menghargai yang tidak mengkonsumsi. Begitupun sebaliknya. Ya apapun pendapat lo, yang penting toleransi aja lah sama perbedaan.